kurang semangat. Shalom. Shalom. Siapa yang pagi ini mengucap syukur buat segala kemurahan dalam hidupmu? Amin. Kita ada di sini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena anugerah dari Tuhan, kebaikannya yang tidak pernah habis di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan segenap kerendahan hati kita, bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau berjalan bersama di dalam roh Allah, supaya Dia yang menuntun hidup saudara dan saya. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat teramat baik Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Membawa pujian kami, membawa penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bertahtalah tempat ini Allah Roh Kudus, Kau yang melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menyembah Tuhan. Kami rindu menyembah Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Kau yang membutuhkan Tuhan, sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap kehendak hati kami Tuhan. Satu hal Tuhan, hanya kasih sejati yaitu dari Engkau Yesus Kristus yang membuat kami mampu Tuhan. Hanya pertolongan tangan-Mu Tuhan yang membuat kami kuat Tuhan. Kami mampu menghadapi badai kehidupan di depan kami. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan umat-Mu yang ada di rumah mengikuti ibadah online, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami mau berjalan dipimpin oleh Engkau Yesus. Kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Pagi hari ini mari umat Tuhan, lebih lagi Engkau yang memerlukan Tuhan. Engkau yang memerlukan tangannya yang ajaib menopang-Mu. Engkau yang memerlukan Tuhan yang menopang Engkau, untuk Engkau kuat dan sanggup menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan-Mu. Mari lebih lagi, katakan dengan segenap hati-Mu, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau yang perlu Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan, akan suaramu sembah Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Tuntunlah setiap langkah kami. Oh, kami perlu Kau Yesus. Tuntun setiap langkah kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah Immanuel, Kaulah Gembala Agung kami yang menuntun kami. Haleluya. Ya Rabbana. Haleluya, 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 haleluya. Segenap hati kami mematakan Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami gak mampu sendiri Tuhan. Kami gak mampu Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Baralabase, Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah Gembala kami yang agung Tuhan. Oh ralabaya mase. Berjalanlah bersama kami. Tuntun setiap langkah kami. Oh haleluya.
Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur memilikimu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Saat manusia tidak sanggup menolong kami Tuhan, orang sekeliling kami tidak ada yang mengerti Tuhan, tapi hanya satu pribadi yang mengerti setiap kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan Tuhan. Sungguh hati kami memerlukan Engkau, hidup kami memerlukan tuntunan-Mu. Mari angkat suaramu lebih lagi sembah Tuhan. Oh ya, ini waktumu melawat setiap kami Allah Roh Kudus, setiap kami yang hadir, setiap umatmu yang ada di rumah. Engkau lawat, Kau jamah Tuhan. Oh ya, Engkau yang menyegarkan setiap umatmu pada hari ini Tuhan. Bila Engkau tak pesan aku, ku tak mau berjalan. Dengan segenap kerendahan hati kami katakan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan lebih lagi dengan segenap hatimu. Bila Engkau tak besertaku, Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. ku tak mau berjalan. Mari Kau yang perlu Tuhan, buka tanganmu dan katakan, Ku perlu saat kami membuka tangan kami Tuhan, inilah tanda pernyataan kami bahwa kami perlu Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Ya Yesus, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. amin Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan.
setiap langkah kami. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. nyatakanlah Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, yang menuntun setiap langkahmu, yang memimpin setiap langkahmu. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya Dia adalah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapan-Nya, Dia ingat akan janji-Nya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air, dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api, dan tidak akan dihanguskan. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yang selalu menyertai saudara dan saya. Lebih lagi katakan Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapan-Nya, Dia ingat akan janji-Nya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. katakan kita akan berjalan. Kita akan berjalan melalui air, dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api, dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air, dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api, dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oh, Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sorak-sorai buat Allah kita. Siapa di tempat ini yang bangga punya Allah yang dahsyat? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Katakan kanan kirimu, katakan Allahku dahsyat. Oh, haleluya. Haleluya, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Kita mau memuji Tuhan Allah kita yang dahsyat. Amin. Berjalan terus bersama dengan Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, Dengan imanku berjalan bersama-Mu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janji-Mu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku. Yesus Kau sumber kuatku. katakan dengan imanmu. Takkan ku Sebab
siapa saudara? Sebab kau sebab Yesus yang menyertai saudara saya. Amin. Goyang, sebab kau mengangkat hidupku. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun tersorak selamanya. Katakan dengan imanmu, dengan iman. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janjimu pengharapan kami Tuhan, janjimu pengharapanku. Amin. Firman berani jalan. Katakan dengan hatimu, Yesus kau sumber kuatku. Dengan iman kami katakan, takkan ku ragu, sebab kau sertaku. Takkan ku goyah, sebab kau memenuhi hidupku. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun tersorak selamanya. Sungguh hati kami mau bersorak Tuhan. Engkaulah Yesus sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Amin. Hanya Dia sumber kuat kita. Amin. Lebih lagi sampai saudara, kita mau memuji Dia. Sama-sama katakan, Yesus kau yang Dia yang mengangkat hidupmu dan hidupku. Amin. Dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, Dia yang berikan kau kemenangan. Amin. Yesus kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun tersorak selamanya. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Ibu Saudara. Saatnya saya undang adik-adik dari gereja anak untuk bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita berkati anak-anak kita. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk anak-anak yang begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur untuk pertumbuhan mereka yang luar biasa ya Bapak. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu mengajar mereka untuk takut akan Engkau dan menghormati kedua orang tuanya. Kami sungguh bersyukur untuk guru-guru, untuk kakak-kakak yang selalu mengajar mereka untuk mereka lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Sehingga lewat kehidupan anak-anak kami, nama-Mu dipermuliakan. Dimanapun dia berada, dimanapun mereka berada,
banyak jiwa akan datang kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna memberkati anak-anak kami. Dimanapun Kau tempatkan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada satupun tangan jahat, kuasa jahat yang akan menjamah kehidupan mereka, karena mereka di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Berkati ibadah gereja anak, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin mereka, urapi seluruh guru-guru pengajar ya Bapa, dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk anak-anak yang baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negeri ini. Bapa, kami bersyukur untuk kami boleh ada di negeri Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negeri kami yang begitu luar biasa, di mana Engkau pakai mereka untuk mensejahterakan bangsa ini ya Bapa. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu, berikan kepada mereka roh takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan negeri ini ya Bapa. Satukan mereka supaya mereka boleh bersatu, dan kami percaya negeri kita akan benar-benar diperhitungkan oleh negeri-negeri lain ya Bapa, karena Engkau yang berkarya dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Kau berkati seluruh umat-Mu yang selalu berdoa bagi negeri ini ya Bapa. Dan bila mereka boleh melihat jiwa-jiwa baru akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu di negeri ini ya Bapa. Pakai kami semuanya. Pakai gereja kami juga Tuhan. Pakai gereja di seluruh negeri kami Indonesia ini. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu, para pemimpin-pemimpin, para gembala-gembala yang telah Kau tetapkan ya Bapa. Engkau penuhi mereka dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, supaya mereka boleh membawa jiwa-jiwa ini datang kepadamu, membawa mereka kepada yang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin seluruh hamba-hamba-Mu ini, penuhi dengan hikmat-Mu. Bahkan pemeliharaanmu begitu luar biasa atas kehidupan mereka, baik hamba-hamba-Mu yang ada di kota-kota maupun di pelosok-pelosok negeri ini ya Bapa. Pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Kipinar Langsung Mujizat ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan di gereja kami ini ya Bapa, bahkan akan berlimpah-limpah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Mereka akan membawa umat-Mu. Mereka akan benar-benar mendewasakan iman umat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh teguh di hadapan-Mu. Dengan keadaan dunia apapun, mereka tidak akan goyah. Engkau berkati kedua anaknya Bapa. Engkau pakai lebih hari lebih berkenan di hadapan-Mu, bahkan lewat kehidupan anak-anak mereka, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan umat-Mu.
Dan bila kami boleh memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Demikian juga dengan umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka juga boleh mempersiapkan persembahan mereka bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat tayangan multimedia selama sepekan. Shalom, jemaat di Nawas Mujizat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Saya Joli dan rekan saya Agung. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi Gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan mohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan September 2023 sudah terbayar cicilan sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigetheni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini, dan tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi, bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan September. Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Joli dan rekan saya Agung, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan.
pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan dengan korban syukur yang kami naikkan, dengan puji-pujian yang kami naikkan. Di waktu yang terbatas, di waktu yang sedikit ini, kami rindu memberikan korban syukur, memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau bertahta Tuhan atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan hati-Mu siap Tuhan untuk melawat kami yang membuka hati, kami yang rindu akan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami Tuhan. Sehingga hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu itu yang melepaskan kami dari segala kemelut hati kami. Kebenaran firman-Mu, hikmat-hikmat-Mu Tuhan yang membuat kami berbahagia. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, buka hati, urapi kami ya Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, segala roh-roh kegelapan dalam bentuk apapun bentuknya, tidak konsentrasi, main HP, roh-roh ngantuk dan lain sebagainya, bercakap-cakap sendiri, ngobrol, main handphone, buka chatting, apapun itu bentuknya yang tidak menghormati keberadaan Tuhan, kami tolak dan kami tidak mau bersekutu dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap Anda dan saya yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk. Waktu yang sedikit ini mari kita sama-sama berkonsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan adalah tema yang diberikan oleh Gereja GBI dari Sinode. Dan hari ini bulan September itu berbicara tentang pikiran, berbicara tentang ketenangan hati. Nah, kalau di dunia bilang September ceria, itu ya. Wah, supaya ceria itu bagaimana caranya? Ternyata supaya ceria pikirannya harus ditaklukkan. Sama-sama katakan, supaya ceria, jangan ditampilkan dulu ya. Kalau saya suruh tampil baru tampil ya. Supaya ceria pikirannya ditaklukkan. Pagi hari ini temanya tentang mengelola kesehatan pikiran. Sama-sama katakan, mengelola kesehatan. Kalau ditanya khotbahnya apa hari ini, jawabannya mengelola kesehatan pikiran. Apa itu mengelola? Mengelola itu mengatur, mengendalikan, mengurus. Salah satu, salah dua, dan salah tiga artinya. Kalau didalami lebih banyak artinya ya. Jadi arti dari mengelola apa? Mengatur, diatur kabeh. Bunganya di mana, potnya di mana, kursi di mana, itu diatur. Lalu dikendalikan. Ya. Jadi kita ini diberi Tuhan sebuah kemampuan yang luar biasa untuk mengatur pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, ngurus pikiran kita. Bukan ngurus pikirannya orang lain. Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Jadi kita enggak disuruh jagalah hatinya orang lain, enggak. Kalau engkau bisa menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kita akan lebih mudah menjaga hati orang lain. Karena apa? Engkau enggak suka disakiti, betul? Betul enggak? Iya, karena kita enggak suka disakiti, kita enggak akan menyakiti orang lain. Oh, aku ini enggak suka difitnah. Aku juga enggak akan fitnah orang. Aku enggak suka dikata-katain, aku enggak suka. Saya akan menjaga pikiran saya dan ekspresi mulut saya untuk saya enggak ngata-ngatain orang. Setuju enggak sampai di sini? Ya, jadi kalau sampai hari ini, saat ini, ternyata kita rempong sama pikirannya orang, kita rempong sama kata-katanya orang, kita ribet, mumet sama orang ini bilang gini, kita langsung sakit hati, kita tersinggung, gak gerejo-gerejoan. Itu mah dulu, itu kuno, yang sekarang kino. Ya,
Itu Alkitab nggak ngajari kita untuk jaga hati orang lain, enggak. Hatimu yang dijaga. Bahkan kita nggak disuruh jaga hati suami, enggak. Saya ini kepingin dihormati, saya suka kalau dihormati, maka saya akan menghormati suami saya seperti saya senang dihormati. Saya ini suka didengarkan. Wanita-wanita suka didengarkan ya. Itu problem wanita sepanjang zaman. Kepingin didengarkan itu. Kepingin, itu kebutuhan wanita itu kepingin didengarkan, kepingin dimengerti. Aku ini kepingin didengarkan, kepingin dimengerti. Barang kita tidak mau mengerti orang lain, tidak bisa memahami suami kita pada saat dia berkeluh kesah dengan lelahnya dia, capeknya dia, sumpeknya dia. Itu kita nggak bisa ngatur diri kita. Nah itu contoh dari mengelola dan mengatur. Mengendalikan, kita yang mengendalikan pikiran saya, pikiran kita. Saya tidak bisa melarang burung terbang melintasi di atas kepala kita. Nggak bisa, tapi saya akan melarang bahkan menolak kalau dia bersarang di atas kepala saya. Itu ya, saudara nggak usah repot dengan omongan orang. Orang bilang A, B, C, D, sudahlah. Itu katanya Pak David apa dulu zaman Puri Niaga, mulutnya sendiri. Yang penting mulut saya itu mengatur. Saya kendalikan mulut saya ini, saya urus supaya dia benar-benar mengalami kesehatan. Baik, itu tentang mengelola. Lalu sehat. Secara garis besar kata-kata sehat itu punya arti baik-baik. Dia berfungsi dengan normal, tidak sakit atau dalam arti waras. Oleh sebab itu seringkali ada sebuah kata-kata bilang begini, sing waras ngalah. ya sing waras itu ngalah. Karena apa? Bicara tentang mengelola kesehatan pikiran, itu Anda dan saya harus benar-benar waras. Ya setuju katakan amin. Ya, kita harus waras. Supaya kita waras itu, ini nanti Alkitab akan mengajari kita. Ya, baik-baik saja, berfungsi dengan normal, tidak sakit, waras. Itu bicara tentang sehat. Nah, di sini coba apakah kita masih waras? Contoh indikasi bukan tidak waras, menuju ketidakwarasan. Rempong sama pikiran orang lain. Orang lain bilang apa dia bingung aja gitu. Gelisah hatinya, aduh gitu ya. Lihat orang bagaimana itu rasanya langsung gelisah gitu. Nah itu hati-hati, itu menuju tanda-tanda ketidakwarasan. Jadi yang waras harus ngalah ya, yang waras yang harus bertobat. Begitu ya. Karena yang waras itu bisa berpikir yang benar. Lalu kata-kata tentang mengelola kesehatan pikiran. Apa itu pikiran? Pikiran itu adalah sebuah buah kerja dari otak kita yang menghasilkan perencanaan, ingatan-ingatan, akal, niat, maksud, dan lain sebagainya. Itu pikiran. Coba di sini. Niatanmu masih sehat atau sudah ngelantur? Sehat lah. Yakin? Yakin, kita cek nanti ya. Kita cek sebentar lagi. Gimana Alkitabnya masih dibaca? Alkitab setahun dibaca? Oh, banyak bolong gitu loh. Itu jajaran itu kosongnya banyak. Ya, ayo ya. Jadi di sini sama-sama kita belajar, bukan saya mau sok-sokan sehat mengelola kesehatan pikiran, saya udah sehat pikiran saya. Ya secara orang lihat saya sih sehat. Ya kalau kita di pasukan doa kita berdoa atas, jadi kita kan berdoa itu bukan gini, berdoa pakai 5 jari ya. Kalau berdoa kan tangannya di sini begini kan, jari jempol itu kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan hati kita. Ya, ring satu kita, suami kita, anak kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita, ya itu kita doain, ring satunya. Lalu yang kedua, itu kita berdoa untuk orang yang suka memberikan petunjuk, terutama orang-orang rohaniawan kita.
Kita berdoa bagi mereka, kita berdoa bagi gereja, kita berdoa bagi koordinator-koordinator. Jadi jangan cuma berdoa untuk gembala. Misalnya Anda ada di pasukan multimedia di sana ya, keliru ya. Pasukannya multimedia. Siapa nih koordinator ketuanya multimedia? Oh, ketuanya itu adalah Koko Nathan. Ini Nathaniel Jose, ada Nathanael, ini Nathaniel, itu Nathanael. Nathanael Lumbantoruan, ini Nathaniel Jose. Lalu ada penasehatnya siapa? Ya, penasehatnya ketua dan penasehatnya tim siapa? Koko Yanuar. Jadi tim multimedia doain mereka. Terus yang ketua-ketua doain yang di bawahnya, bener nggak? Iya, Anda berada di jajaran kepelayanan apa, itu didoakan. Dan saya bersyukur Anda semua jemaat mengasihi kami, selalu berdoa bagi gembala, bagi saya, bagi anak-anak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang membalas apa yang Anda tabur di dalam doa. Itu pasti Anda menerima, menuai dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Baik ya. Lalu di sini mari kita lihat Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita buka ayatnya dulu ya. Lalu bagaimana caranya saya ini mengelola pikiran? Bagaimana saya bisa mengelola kesehatan pikiran? Mari kita lihat dulu ya. Cuman 2 saja yang mau saya sampaikan. Kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Baiklah, bagaimana kita mengelola kesehatan pikiran? Bu, kenapa harus mengelola kesehatan pikiran? Ternyata ini perikop nyambung ke Kolose 2. Coba buka Kolose 2 ya teman-teman. Kolose 2, ntar ya. Kita sama-sama lihat, waktu saya baca ini, keren Pol ya, Alkitab itu ngajari kita keren Pol. Ya, Kolose 2 yang paling bawah itu ada perikopnya, carilah perkara yang di atas. Dapat ya? Buka handphone sucinya, ya dapat ya? Itu kalau kita lihat Kolose 2 yang perikop paling bawah, itu adalah carilah perkara yang di atas, lalu dia nyambung ke Kolose 3 ayat 1 sampai 4, baru muncul perikop baru yang disebut manusia baru. Lalu kita mundur lagi ke atas. Kenapa ujuk-ujuk kok carilah perkara yang di atas? Ternyata ayatnya bilang begini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kalau saya lihat di versi yang sebentar ya teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat coba diklik Alkitabnya versi BIMK. Kepenuhan hidup dalam Kristus itu dia punya perikop apa bacaannya? Apa? Kehidupan yang sempurna. Amin. Siapa di sini nggak kepingin kesempurnaan hidup? Wah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Benar. Betul, tapi Tuhan ngomong, Alkitab ngomong, ada kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna, ternyata gimana itu kehidupan yang sempurna? Kehidupan yang sempurna itu ternyata adalah hidup yang dipenuhi oleh siapa? Kristus. Kalau di versi terjemahan baru dikatakan kepenuhan hidup dalam Kristus. Di BIMK dikatakan kehidupan yang sempurna. Kalau digandeng, kehidupan yang sempurna itu terjadi pada saat hidup kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka terjadilah misi bulan September ini, walking in the
Spirit, kita berjalan di dalam roh. Ini yang membuat kita mengalami September ceria. September yang bahagia, September yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji, September itu yang ceria dan bahagia itu bukan cuma September Bapak Ibu. Tetapi apa? Seluruh hidup Anda dan saya yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus, itu pasti mengalami kebahagiaan. Amin. Itu janji. Janji. Jadi kalau kita merasa saat ini aku ini nggak bahagia, Bu. Mari kita lihat ya. Kita lihat arti dari bahagia menurut versi Kamus Alkitab, bukan Kamus Alkitab, KBBI. Keadaan atau perasaan yang tenang, tentram, menyenangkan, enak, sedap, dan yang sejenis itu. Wah Bu, aku jauh dari itu semua. Hidupku tidak tenang Bu, tidak bisa tidur enak, tidak tentram, tidak senang saya ini. Makan tidak enak, tidur tidak nyaman, melihat istri tidak sedap, melihat suami menjengkelkan, melihat anak-anak luar biasa bencekno. Coba lihat di sini. Itu artinya kita sedang tidak mengalami kepenuhan Kristus. Itu artinya Anda dan saya sedang tidak berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau itu orangnya Anda, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ukuran apa yang Anda pakai, yang saya pakai untuk menyatakan aku ini mengalami kepenuhan Kristus. Hidupku ini mengalami kesempurnaan, kebahagiaan. Aku ini waras. Aku ini bahagia. Ukurannya apa? Kalau ternyata ukurannya hanya materi yang kelihatan saja, sedangkan untuk bisa berbahagia dan kehidupan yang sempurna, itu harus Kristus yang memimpin, harus Roh Allah yang memimpin. Sedangkan kita fokusnya ke materi, ya buyar, ya pasti nggak akan tenang, pasti nggak akan nyaman, pasti nggak akan bahagia, pasti akan mengalami segala sesuatu yang jauh, bagaikan langit dan bumi. Mari kita lihat lagi. Ya, lalu coba lihat ya, sebentar. Kolose 2 ayat yang ke-6 dulu. Kamu telah menerima Kristus. Telah ya, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pada saat ilustrasi minggu sore yang lalu saya memberikan ilustrasi kalau tangan Tuhan menggenggam itu dia tuh menggenggam seperti ini ya. Nah ya kuat, dia menggenggam kuat. Ya ini, itu kelihatan gambarnya ya. Pada saat saya mau melepaskan genggaman saya, nggak bisa. Dia akan pegang kita kuat. Cuman proses saling memegang itu kalau kita melepaskan kita sakit. Kalau kita nggak pakai pikiran Kristus, kita nggak tetap tinggal, kita nggak tetap bergandengan tangan, kita lepas dewek, karpe dewek, ya sakit, genggamannya tambah keras, boleh dicoba. Yuk coba, praktek biar tahu, praktek, saling praktek ya. Praktek coba, ayo. Praktek dong, kenapa hanya diam? Praktek. Apa artinya praktek? Itu nyoba. Ya, sini Gabriel, berdiri dulu. Oh, Daniel aja yang paling gampang. Gabriel melangkahnya banyak sekali. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kelihatan ya, pegang-pegang. Nah ini ya, ini genggam ya. Jadi pada saat saya mau melepaskan tangan, dia pasti akan, ini loh, ini orang yang ngotot pakai nggak dipimpin roh. Tambah sakit nggak genggamannya? Sakit loh. Ini loh orang-orang yang nggak berbahagia itu. Hidupnya penuh dengan sakit. Lihat istri sakit, lihat suami sakit. Hati nggak tenang semuanya. Lihat duit apalagi. Kenapa nggak tebel-tebel duitnya? Sakit, lihat apapun jadi sakit. Semua materi yang dilihat
dilihat jadi menyakitkan. Apakah itu Anda orangnya? Gak usah ngaku, dalam hati aja. Oke, setuju ya? Kalau itu Anda orangnya, berarti kita, thank you, belum berbahagia. Kita belum mengalami kepenuhan Kristus. Kita tidak mengalami itu. Tuhan sih akan tetap genggam Anda. Semakin Anda pakai pikiranmu sendiri, wah, dia akan genggam mempertahankan jiwa Anda. Dengan cara apa? Tarik Anda terus menjadi miliknya. Sakit enggak? Sakit. Terus aja di situ. Akit dah. Saya katakan sama anak saya. Kami sering ngobrol, dia bilang, "Ma, waduh mah, murid lepas mah. Ini banyak tanggungan." Kami membiasakan diri memang ya. Anak-anak ini harus bayar kuliah sendiri, berjuang. Karena bapaknya juga begitu. Bapaknya mereka itu berjuang sendiri membayar kuliahnya. SMP, SMA, kuliah dia bayar sendiri. Dia membayar uang sekolah sendiri, semua kebutuhan dia bayar sendiri. Jadi bapaknya itu menerapkan hal yang sama kepada anak-anak. Sudah punya uang toh? Sudah dapat berkat toh dari Tuhan toh? Biayai sendiri. Kalau kurang mereka minta sih. Lalu anak saya datang, "Ma, ini banyak mah kebutuhan." "Aduh mah, di ATM mah tinggal segini mah. Tinggal 6.000 mah," dia bilang gitu. 6.000 duit enggak nak? 3.000 duit enggak? Duit ya. Tuhan bisa tambahkan nolnya banyak. Saya bilang gini, "Nak, hidup kita bukan karena angka." Setuju katakan amin. Kasihan kalau Anda hidup karena angka. Menderita, enggak bahagia. Lihat segala sesuatu kekurangan menyakitkan, enggak bahagia. Enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Ya Pak ya, ayo jujur. Gak usah jawab, gak usah ngaku. Mengaku di hadapan Tuhan saja. Saya pernah mengalami hal tersebut. Saat suami saya, Pak David, keluar dari pekerjaan yang lama, di gereja yang besar itu, kami gak punya penghasilan. Saya ini guru paduan suara yang saya ajar di gereja tersebut banyak. Sekali saya mengibaskan tangan, itu duit. Ya, sekali mengibaskan tangan, cereng. Ini uang. Sekali mengibaskan tangan satu sesi. Uang. Saya dapat uang, paduan suaranya juga dapat uang, pianisnya dapat uang, konduktornya, pengajarnya dapat uang. Dan saya juga dapat bulanan. Yang saya ajar tuh paduan suaranya banyak. Bukan 1, 2. Banyak. Belum saya juga ngajar di sekolah-sekolah vokal. Duit yang saya terima banyak. Lalu Pak David juga duitnya banyak. Terbayang enggak akhir bulan yang kami terima dari gereja itu aja? Senang, bahagia. Kalau semua ukurannya adalah uang, itu menyenangkan. Dan hari itu kami tidak menerima apapun. Karena udah kebiasaan enak, tapi tanggungannya banyak yang dibayar. Biasalah, kalau kita ini uangnya tambah banyak, lifestyle bertambah enggak? Tambah. Itu yang menjadi sekarang ancang-ancang buat saya. Kamu kalau diberkati Tuhan ojo nambah lifestyle. Jangan sombong, jangan tambah lifestyle. Setuju enggak? Jangan buru-buru nambah lifestyle, langsung punya duit, langsung ganti mobil, beli jam 5 juta, beli baju, beli sepatu, gak usah, gak penting itu, enggak. Dan saat saya sudah gak punya uang itu, saya tuh memang dari dulu kebiasaan doa 3:30 pagi. Gimana gak doa 3:30 pagi? Ini ada saksi, ibu saya, itu lihat itu, yang rambutnya putih semua, seperti siapa itu katanya? Itu yang putih semua itu pejabat pemerintahan? Nah, Ganjar, Bapak Ganjar, lihat, persis sudah putihnya. Kami itu Bapak Ibu, ini saksi hidup, ini saya anaknya di sini. 3:30 pagi ibu saya itu sudah keliling rumah. Maria bangun, Torang bangun, John bangun, semua diteriakin untuk bangun. Tujuannya apa? Berdoa. Ibu saya itu keren Pol keren nih. Setiap pagi kami dibangunin untuk apa? Mesbah, doa.
Bapak Ibu dengar baik ya. Anakmu kalau nggak Bu ajari dari kecil, kadung kasep, jangan memberontak kepada Tuhan terus bilang, Tuhan kok nggak dengar doa saya. Setuju katakan amin. Ajari dari kecil. Wih, ibu saya itu boleh rasan-rasan. Oh, saya menceritakan kebenaran. Kalau secara iman dia keren pol. Dia bukan cuma ngomong berdoa ya nak, baca Alkitab ya nak, jaga hidup ya nak. Enggak. Kami semua diharuskan bangun pagi berdoa bersama-sama. Kalau tidak pagi hari, pasti malam kami sudah mesbah bersama-sama. Di situ ada papa, di situ ada mama, di situ ada seluruh anak-anak. Bahkan ibu saya itu bukan cuma nyuruh anak-anaknya. Kalau ada siapapun orang di rumahnya yang lagi nginap, disuruh datang berdoa. Wah, keren gak? Makanya gak heran kalau anaknya model begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya biasa bangun pagi, 3:30. Keluar dari rumah mama, saya biasa bangun pagi juga. Ya biasalah, setelah pernikahan rusaklah kehidupan yang sudah dibangun lama itu ya. Happy ya, bangun tidurnya lama, jam 10 pagi baru bangun gitu kan. Wah rusak semua, yang dibangun sama orang tua itu rusak kabeh. Yo apa yo yang sudah merit. Rusak kabeh pokoknya yang dibangun orang tua itu. Lalu berjalan dengan waktu, saya mulai kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya mulai bangun pagi lagi, terus mulai, itu sudah menjadi lifestyle. 3:30 sudah pagi, datang berdoa, lalu saya bawa buku keuangan. Nggak ada yang diisi loh Bapak Ibu, pengeluarannya banyak tetap. Tapi isinya nggak ada, nggak bisa ada yang diisi. Karena wes kadung ya, sudah banyak semua di sana, terus putus semuanya. Setiap pagi saya cuma lihat tenger-tenger. Sakno ya mulai gak waras. Kalau bolak-balik deloki dompet, lihat tagihan-tagihan, terus hati nelongso, itu tanda-tanda ketidakwarasan mulai terjadi. Tenger-tenger, nelongso ya apa ini Tuhan? Sing dibayar kok cek akeh duitnya sing datang kan. Oh, haleluya. Halo, kita lah biasanya berdoa lah model kayak gitu. Ya toh ngenes, berdoanya tuh karena ngenes. Itu sampai terjadi agak lama. Terus sampai suatu saat saya berdoa. Terus saya sisiran. Saya sisiran, rambut saya panjang. Lebih panjang dari ini rambut saya. Saya sisiran, rambut saya tuh rontoknya banyak. Seperti bola, segini. Waktu rambut saya rontok itu, Tuhan tuh langsung bicara di hati saya. Bahkan anakku, rambut di kepalamu itu satu aja tanggal itu tak hitung. Apalagi hidupmu. Itu kalimatnya di Alkitab enggak? Kok bisa tahu? Ya karena sudah pernah baca. Kalau enggak pernah baca Alkitab, kira-kira tahu enggak ayat itu, kata-kata itu muncul? Nanti bilang, itu dari mana ayatnya? Drakor Bu rasanya. Payah kan? Itu drama Korea Bu. Atau drama Turki. Oh, ono sing kene senengan di Turki. Drama Turki itu katanya lebih keren ya. Apalagi lebih cantik-cantik, lebih sopan-sopan kalau Turki itu katanya begitu lah. Wih, keren lah. Wah, gitu. Jok guyu, kenyataan hidup ini ya. Nah, setelah itu sejak itu saya tuh wah seperti ada sesuatu yang melonjak di hati saya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, hidupku pinter, hidupku terlalu berharga. Lihat ayat 1, 2, 3. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Keren. Sejak saat itu, hati saya penuh dengan sukacita. Dan sampai saat ini, kualitas kasih saya kepada Tuhan, kualitas kebahagiaan, kesempurnaan hidup saya tidak ditentukan oleh angka. Dia mau angkanya panjang atau angkanya mepet cuma 3 digit, tidak mempengaruhi sukacita saya. Karena apa? Kepenuhan Kristus di dalam hidupku itu lebih berharga dan lebih mulia. Nah, setuju katakan amin.
Mari kita lihat lagi ya, lanjut. Yang pertama gimana caranya Bu? Yang pertama ada di ayat 1 Kolose 3. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus apa? Carilah perkara yang di atas. Ternyata ada dua perkara nih yang saling berebut mencari tempat perhatian kita. Perkara yang di atas dan perkara yang di bawah. Mana pilihan Anda? Wah, kalau kebahagiaan kita itu kepada materi, justru itu jelas ukurannya. Ya, kalau ukurannya materi, uang dan lain sebagainya, kekurangan, terus kelimpahan, terus apalagi, wah, itu jelas seperti ukurannya perkara-perkara dunia. Tentang makan, minum, pakai, begitu. Tapi kalau kita ukurannya perkara-perkara yang di atas, hal-hal surgawi, ini yang harus kita cari. Apa sih perkara di atas tuh? Alkitab ngomong begini, perkara yang di atas adalah hal-hal surgawi, hal-hal ilahi. Arahkanlah pandanganmu kepada harta, kekayaan, dan sukacita di surga. Bu, saya ini belum di surga, masih di dunia Bu. Jadi butuh segala hal yang di dunia. Mau pikir Tuhanmu gak paham? Kenapa kok kita disuruh mencari perkara yang di atas? Karena kita nggak lama di bumi ini. Sebentar saja. Kalau cuma perkara di bumi terus, yang dipikir hatinya gembira kalau materinya oke, makan minum pakai semua oke. Jangan-jangan kita nggak siap masuk surga. Ya toh ya? Ya. Jangan-jangan kita nggak siap masuk surga. Kita lebih suka tinggal di bumi, padahal di bumi cuma sementara. Dikatakan cari itu butuh effort, butuh tenaga, butuh bergerak, mencari tahu di mana ini. Apa itu perkara-perkaranya? Mana itu Tuhan perkara di atas, perkara yang ilahi, perkara yang surgawi. Nyarinya di mana? Tahu jawabannya? Di mana nyarinya? Nggak kerungu Bapak Ibu malu-malu. Di mana? Di firman Tuhan, di Alkitab. Alkitab itu banyaknya didengung-dengungkan di mana? Mosok. Lah kok arang-arang nang gereja? Lah kok seminggu sekali tok nang gereja? Eleng Rebo iku ono doa malam. Ono PWA sebulan mek sekali. Ono ibadah keluarga sebulan sekali. Ono youth seminggu sekali. Ono apa maneh? Ono gereja anak seminggu sekali. Mosok yakin mencari. Suatu saat, tadi Tuhan ingatkan kepada saya tentang Tuhan cari ini ya apa ya Tuhan ya? Cari, aku baca Alkitab loh Tuhan tiap hari. Aku berdoa tiap hari. Lalu saya mulai menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan saya yang sudah saya lakukan. Aku ini pasda loh Tuhan. Pasda itu Tuhan seminggu itu minimal 3 kali piket. Terus enggak boleh telat. Apalagi sekarang Bu Maria itu ya Tuhan ya, tambah kereng masalah pasda. Fleksibilitas waktu cuma 2 menit, lebih 2 menit, sudah pasdanya mau datang di menit ketiga, gak usah teko. Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Anda siap enggak jadi pasukan doa? Itu saya gituin. Kalau dulu saya los supaya seneng di pasda ya. Dilus-lus, lama-lama habis dilus, gitu ya, dididik, gitu. Acap kali Tuhan mengajari kita lewat Alkitab aja kita nggak paham kok, nggak ngerti, nggak ngeh. Nah, terus waktu saya carinya gimana Tuhan? Kalau sekedar cari-cari tok gimana? Lalu saya teringat, waktu saya ke Jogja, hotel kami tuh di depan sebuah gereja. Gerejanya nggak sama gereja kita, gereja X gitu ya. Tapi masih bukan gereja sesat. Masih gereja yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bukan Yesus itu pernah jadi manusia. Maksudnya pernah jadi Tuhan, ya gitu. Sekarang sudah bukan Tuhan. Aneh gitu. Saya lihat di gereja itu, lalu di gereja itu ada tulisannya begini. Doa fajar. Jam. Piro kapan itu yo? Jam piro yo? Awak deweku kan jam 3.45. Dia jam
4.30. Ya, setengah 5 dia. Saya lihat, seret. Tahu Bapak Ibu, panggilan sini berdegap-degap. Doa fajar, doa fajar, doa fajar. Loh, mari besok pagi tak enteni. Mari kita sama pasukan doa, tak tutup kabeh. Saya langsung ganti piyama pakai baju sisiran rambut. Kumur, wah langsung berangkat ke doa fajarnya mereka. Saya duduk dengan orang-orang para pendoa. Saya mencari. Anda tahu enggak? Butuh loh. Cari itu bukan sebarang ngenteni. Terus kita meneng-meneng, lapo iki, lapo mana Tuhan gak ada. Cari hadiratnya. Carinya di mana? Nang gereja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih. Di gereja. Di gereja ini banyak disiarkan firman Tuhan. Cari. Saya tuh rodok nelongso ya. Kemarin Ibu Seli itu waktu khotbah di Youth itu kan, saya pas ada acara kawinannya anaknya Pak Vira. Jadi harus hadir. Lalu Bu Seli itu sampai Brebes Mili. Aku melok Brebes Mili nonton Facebook. Gitu. Kalian ini sudah bagus. Skill sudah bagus. Multimedia sudah bagus. Tapi kok kurang greget, mana yang kalian layani? Kok nggak cari jiwa? Intinya kesimpulannya kayak gitu. Cuman kalimatnya Ibu Seli lebih manis, sedap didengar. Nggak staccato koyok saya gini ya. Lebih lembut, itu enak. Masuk di hati itu permisi gitu ya. Jadi kalau masuk di telinga itu ngomongnya permisi. Kalimatnya itu enak didengar. Kalau saya itu buak. Gitu. Terus langsung tak usut langsung ke grup leader. Siapa yang gak teko? Izin gak? Siapa yang mendadak izin? Ini niat pelayanan, niat ibadah apa enggak? Bapak Ibu tolong ya orang tua support anak kita untuk datang ibadah. Youth, disupport, didorong. Tak usut kabeh. Ini nang endi? Lah iki kok sitok iki rajin nang komsel tok gak tau nang youth iki piye to? Komsele rajin. Zoom. Iki Zoom-nya ditutup tapi ya yo. Zoom itu membuat tahu Zoom. Cek lek komsel lah Zoom. Apa Zoom-nya ditutup ya? Ben on site gitu ya. Duh gitu. Greget di hati ini. Tak hitung kabeh. Ini sudah masuk semua ini. Wah, iki tak dudukno kabeh pengurus youth iki yo. Supaya di follow up kabeh. Supaya harus cari jiwa. Lek sampai enggak ada pertumbuhan jiwa. Lah masa cuma 16 orang ditambah sing absen piro 10 orang. 26 orang. 16 tambah 10? 26. Ngapain pakai ruang bawah lantai 3 aja lah cukup. Ya po ya? Di lantai 1 yang dinyalakan AC nih piro nyalae. Listriknya piro. Setengah mati loh. Pedes di hati. Loro di hati. Bapak Ibu cari. Anda semua bukan hanya di youth ya. Mereka ini juga berusaha dengan keras, tapi lek hatinya lemot kabeh yang diajak iku sing diingetno itu mereka pasif banget ya. Enggak tahu kenapa kok pasif. Karena mungkin perkara-perkara dunia ya. Jadi enggak kurang support gitu ya. Saya berdoa di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Jemaat Tuhan juga cari jiwa-jiwa. Cari. Itu perkara yang di atas. Supaya apa? Bahagia. Ya, lanjut berikutnya yang kedua. Loro tok, 2 tok. Ayat 2. Setelah disuruh cari, lalu disuruh apa? Suruh apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Kita jangan terus-menerus mikir yang di bumi nih. Nanti nggak siap hidup di surga. Sing dipikir di bumi terus, gak siap masuk surga. Coba tampilkan gambar. Yang pertama. Nah, yuk. Aset terbaik itu adalah pikiran. Jadi jangan berharap kau menghasilkan hal-hal baik jika kau memasukkan hal buruk ke dalamnya. Hal buruk itu apa? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Hal baik itu apa? Filipi 4 ayat 8. Tampilin dulu. Apa itu hal baik? Masuk di pikiran. Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Baca yang banter. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkan, ini loh. Jadi bukan sekedar cari, tahu ayat, tahu kebenaran, tapi kalau gak pernah mikirkan, ini tidak akan pernah jadi buah tindakan. Gak akan pernah bahagia. Kalau yang dipikir selain ini, pasti gak akan bahagia. Kita akan lihat gambar berikut. Nah, mau bahagia ternyata ada 4 hormon kebahagiaan. Ada dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nah, kita ngomongnya biasanya kan endorfin tok ya. Ini sekarang ono papat dadakno. Kita belajar ya. Dopamin, apa itu? Berkaitan dengan penghargaan diri. Seperti apa? Motivasi. Dopamin juga berkontribusi dalam penalaran, daya ingat, serta fungsi sistem motorik. Gambar berikutnya coba, kita lihat. Nah, ayo dopamin, baca bareng-bareng. Dikenal sebagai hormon perasaan baik. Caranya gimana? Dapetin dopamin. 1, makan enak. 2, tidur cukup. 3, olahraga. 4, meditasi, menenangkan diri. Itu maksudnya. Oke ya. Makan enak, enak gak enak itu tergantung pola pikir. Di rumah itu kemarin gak ono panganan. Saya buka kulkas, tiba-tiba di pojokan itu mama saya pernah ngasih wader. Wader kering dibungkus. Tak keluar no wadere, pakai nasi panas cepluk. Wader tak keluar no, leker, kasih sambel. Mangane akeh dadakno. Haujek tenan. Berikutnya, mundur lagi yang gambar berikutnya. Ayo yang gak tidur cukup, jangan mikir bisa bahagia ya. Oksitosin. Yuk, baca bareng. Oksitosin membantu proses persalinan, proses menyusui, serta penguatan ikatan batin antara ibu dan anak. Caranya gimana? Oksitosin. Disebut dia hormon apa? Hormon apa? Cinta. Caranya gimana supaya oksitosinnya muncul? Bahagia. Disuruh apa? Tabis. Berpelukan. Suami istri masih berpelukan? Orang tua masih peluk anak? Anak masih peluk orang tua? Berpelukan. Saya pernah baca sebuah artikel yang keren, dia bilang begini, gak usah lihat jam, tak selesai itu jam 12. Yo, berpelukan, saya pernah lihat ini ya, artikel, bilang begini, berpelukanlah minimal 20 detik, itu membangkitkan hormon bahagia. Ternyata ini hormon cinta. Dan membuat orang yang kamu peluk dan kamu yang memeluk itu jadi lebih sehat. Oh ternyata sebabnya iki. Paham? Anakmu pelukan 1 hari minimal 20 detik. Dielus-elus, disayang, bersentuhan. Lalu apa? Berbagi cerita. Supaya saling menguatkan. Bukan cerita gini. Tadi Bu Maria itu ya ngomong. Bukan begitu, bukan gosip, bukan. Cerita kehidupan Anda supaya Anda bisa dikuatkan dan Anda bisa menguatkan orang lain. Saya kalau konseling sama orang, mengkonselingi orang atau saya ini ngobrol dengan seseorang, saya pasti akan ceritakan kelemahan saya lebih dulu. Saya pasti akan ceritakan. Supaya apa? Orang itu mau apa? Mau minggat. Mau apa? Terbuka. Iya, kita kalau cerita itu nggak perlu hebat-hebatnya kita. Tahu ya kamu hebat ngerti. Orang lagi butuh ditolong, orang lagi butuh disentuh. Anda bilang, mangkaneta harus banyak berdoa, harus gini. Kayak aku ini loh berdoa, aku ini pelayanan nggak perlu, nggak penting. Nggak penting itu, nggak menyelamatkan. Cerita aja saat Anda di kondisi yang sama. Terus gak usah sombong, nggak butuh. Orang tuh sombongmu nggak butuh. Ya atau ya, jujur. Oh iya, oh bener. Gak butuh orang itu sombongmu, gak butuh. Itu berbagi cerita. Saya kemarin dengar kesaksiannya Koko Randy ya, ketua youth kita. Wah, congratulations ya, sudah terima kunci rumah. Congratulations.
congratulations. Sembuh ya. Ya, udah terima kunci rumah ya, serah terima kunci dah. Kapan masuk? Oktober. Keren ya, puji Tuhan. Tapi sepanjang kesaksiannya, kalau di logika, aduh sungguh bukan karena saya. Saya ini siapa sih? Semua karena Tuhan. Cynthia itu loh, ngerjakno matematika 30 menit 100. Aku ngerjakno matematika 2 jam 25. Ongkos tulis loh. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Jadi nanti dia bisa bersaksi. Saat ada orang yang lagi terpuruk butuh rumah, dia bisa menyaksikan. Bukan karena hebatnya, bukan. Bercerita. Nah ini, main dengan peliharaan. Hati-hati, ada hewan. Bukan peliharaan toh, hati-hati. Itu juga menimbulkan oksitosin, tapi yang salah karena berdosa di hadapan Tuhan, ngerti? Perempuan peliharaan. Berondong peliharaan. Lah peliharaan juga toh. Apa Jim? Guyu deh, telat mikir kamu. Gak paham dia. Betul gak? Yang boleh kita peluk itu siapa? Istri, suami, anak-anak. Opung. Apa itu? Grandma itu boleh dipeluk. Lain dari situ, boleh gak main peluk-pelukan? Gak boleh. Gak boleh. Ladies sama perempuan boleh. Gentleman sama pria boleh peluk-pelukan. Itu pun gak boleh mancap, bahaya. Berjarak. Nanti bilangnya gini, untuk eksotosin bu. Alasan eksotosin, wah. Main dengan hewan peliharaan. Yang di sini punya hewan peliharaan itu punya SG, sugar bladder, punya anjing, punya apa lagi? Kucing, punya apa lagi? Cicak. Sekarang itu ada bener-bener, ada kadal apa itu ya? Gecko, tahu gecko? Ya, itu ciliane anak-anak bisa sampai 1.000, 200. Oh, no, sing wis jadi dijual 5 juta. Ini anu Bu, waktu saya lihat di Trans Icon. Ini anu gecko tarung ini Bu. Oh, bukan. Gecko kompetisi. Ini gecko kompetisi Bu. Kalau dijual 5 juta. Tapi untuk ibu, saya kan seneng lihat binatang tuh seneng. Jadi exciting gitu loh. Tapi kata suami saya, "Mah, kamu tuh PHP." Aku seneng lihat binatang seneng. Tapi, "Mah, orangnya seneng lihat kamu, Mah. Kamu tuh PHP, Mah, PHP." Loh, aku tuh seneng lihat piaraannya dia. Jadi kita dari setengah jam megangi kadal. Gini, wah main ambek kadal, main ambek itu bentuknya lucu-lucu gitu kan. Ayo, main dengan hewan peliharaan. Bukan main dengan brondong peliharaan, wanita peliharaan, pria peliharaan. Bukan sugar daddy, sugar mommy, bukan. Paham gak? Itu kata nenek Iya. Hati-hati. Gak usah gaya-gaya ngelus-ngelus orang lain, bukan muhrim. Gak usah. Duh, pegel saya. Amin. Iya dong. Lalu untuk oksitosin, melakukan kebaikan. Oke, lanjut. Ya. Ini bicara supaya kita ini bisa mengelola kesehatan pikiran tuh ternyata harus bahagia. Oksitosin wes ya. Sekarang ini serotonin. Ayo. Sama baca yang keras. 1, 2, 3. Mengatur suasana hati. Selain perihal mood, serotonin juga berperan dalam siklus tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan bernalar, dan daya ingat. Hati-hati yang pelupa ya. Berarti serotoninnya habis ya. Yuk kita lihat serotonin. Ayo. 1, 2, 3. Caranya gimana? Berjemur di bawah sinar matahari. Tapi jangan lupa pakai sunblock. Kalau enggak jadi ngeflek. Saya itu karena COVID itu, berjemur di matahari. Langsung ngeflek HP. Setengah mati, no muka flek-flek gitu. Sampai Ibu Peti bilang gini, So, wajahmu sakno, cuman aku takut ngomong. Katanya gitu. Sekarang sudah bahaya. Oh ya puji Tuhan. Aku tuh ndelokno wajahku ndek kaca itu kudu muntah kok. Duh sungguhan. Tak lihat diri, belonteng hitam itu. Duh, oh Tuhan, kuatkan hatiku Tuhan. Lalu kacanya tak berkati dalam nama Yesus. Segala flek-flek sembuh dalam nama Yesus. Ngono tok. Yo gak cari. Gimana caranya memperbaiki flek?
Betul kan? Mengurangi flek, makanan yang mengurangi flek, krim yang mencari infonya. Itu loh, cari perkara-perkara yang di atas. Bukan terima anteng terus nelongso. Apa itu? Gak payu. Serotonin. Iki aja tampil YouTube ya. Error. Untuk kita saja lah ya. Oke, lanjut. Serotonin apa? Melihat pemandangan indah. Kulihat kemuliaan Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Oh, betapa dia pedulikan, terpancar kasih di wajahnya. Lihat gunung, lihat lembah, lihat duit senep. Duit mana ukurannya? Yuk, melihat pemandangan indah. Sepanjang jalan Pondok Chandra, di sana, lihat, itu loh, di Semangka, jalan menuju Semangka. Tahu nggak jalannya itu, pathway-nya itu, gaya pathway. Apa ya, jalan gede kok apa bahasa Inggris Ren? Boulevard, sembarang lah, Boulevard, na. Itu lagu lain ya. Terus itu mau Semangka itu, yang sebelah sisi kiri kalau kita berangkat dari sini, itu pohonnya bagus ya. Ini segini-gini. Wah, itu saya di situ tenger-tenger tuh seneng loh, terhibur. Bisa bahagia teduh gitu. Terus waktu ada Sula datang, Cai, ini ndak ada di Kepalangkaraya. Tak foto ide. Ayo Cai, aku sing ngotot, aku foto. Itu boleh loh, itu lihat pemandangan indah ya Pak Joli, Bu Seli gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, lihat pemandangan. Sambil dipeluk bojonya minimal 20 detik. Kalau belum 20 detik jangan dilepas. Supaya hormon cintanya bertumbuh ya Pak Randy Cynthia. Gandeng dipeluk 20 detik. Kalau dia, ongkep. Kata Bu Maria 20 detik. Gitu ya. Lalu jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Gak usah ke mall kalau duitnya. Kecuali Anda kuat iman. Mencuci mata. Itu boleh jalan-jalan. Lalu apa? Berdoa dan beribadah. Serotonin muncul. Jemuru terus di bawah matahari lega ireng. Terus berjemur melihat pemandangan alam jalan-jalan. Berdoa dan ibadah. Serotonin keluar. Makanya engkau bisa bahagia. Engkau tambah peka dengar suara Tuhan. Perkara-perkara dunia tidak membuat engkau gelisah. Tidak membuat engkau tidak bahagia. Next, lanjut. Endorfin. Ayo rek, kesel aku mau cone rek, sing banter po. 1, 2, 3. Endorfin tergolong sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin berperan dalam meredakan gejala depresi, stres, dan kecemasan. Ayo, siapa yang di sini suka cemas? Endorfin. Dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh. 1, caranya gimana? Walau sana, sini, situ pusing, semua orang, gak setuju ya gue. Sing kalimat ini gak setuju. Walau orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa edan. Itu kalau ada orang susah, kita ikut susah kan gitu tuh Alkitab ngomong ya. Kalau secara Alkitab ada orang susah, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita gini. Walau sana, sini, situ pusing, orang susah, tetapi aku kan tetap, gak setuju saya. Tapi kita harus tertawa. Sampai ini di mana ya, di Jepang atau di mana ya, mereka bikin sebuah terapi tertawa, betul enggak? Sampai mereka bisa, lepas loh. Semuanya lepas, bebannya lepas. Ayo nak, guyu wo, nak, dompetmu tipis guyu wo. Ya, guyu, putus cinta, guyu wo. Mbok pikir cinta hanya satu. Cinta itu banyak, di mana-mana ada cinta ya. Putus cinta, jangan bunuh diri, cari cinta yang lain. Observasi, diskusi, perencanaan, visi misi harus sama. Amin kan Tasya? Ya tuh bener nggak? Itu dulu anak-anak tuh sebelum mereka pacaran tak doktrin.
Mama ndak ngelarang kamu suka sama cewek, kamu normal. Mama dulu pacaran kelas 1 SMA, singitan. Singit-singit, gak langsung ngomong mbek mbokku rek. Wah gawat, mbokku itu galak. Gak langsung, cuman mama saya itu bukan orang bodoh. Lelaki sing dibawa mek itu tok gak sirsiran. Ya toh, sing teko lanangi mek iku tok ae. Kutilang, kurus tinggi langsing Pak David Harahap. Iku terus yang digowo, iku gonok lanang liyane. Suatu saat ada cowok naksir saya. Wah, saya pacaran Pak, tapi. Terus saya tuh kan dikawat mama gigi. Sejak saya pacaran, mama saya tuh baik sekali. Gigi saya kan dulu gini. Do you know? Ya, nonggos. Wah, waktu saya pacaran, langsung mama saya, Butet, perawatan gigi. Wih, dirawat gigi saya pakai bracket. Bracket yang tidak bisa dilepas kecuali dokternya yang ngelepas. Dicabut 4 gigi saya. Adik saya lebih tonggos lagi. Gini dia. Dicabut 9 loh. Adik saya Sultan itu. Wah. Kalah saya. Saya 4, dia 9. Harusnya saya 10. Bukan. Terus ini kan. Nah, dicabut 4 terus saya pakai bracket. Habis itu ada cowok datang nih ya. Sesama pemain keyboard nih. Saya kan main keyboard di gereja. Woi, saya kan cuma solo keyboard nih ya, solo organ. Wah, semua mata tertuju dong. Siapa yang gak kenal? Jelly Maria Sertalina Boru Hombi gitu yang main piano itu, main keyboard itu ya. Wuh, sak gereja kenal kafe sama saya. Woi. Mari ngono sing siri, pemain keyboard lain. Datanglah dia ke rumah saya. Saya udah sir-siran sama Pak David, sudah jatuh cinta. Dia datang, saya duduk. Hari gitu, rambut saya panjang nih, saya kelabang nih ke sini kan. No, saya kelabang sampai panjang gini. Habis gitu dia ngomong, dia cerita. Apa ya? Rempong ya, laki itu gak usah cerita banyak-banyak lah ya. Dia cerita aku kayak gini. Kalau kamu cerita gitu keluarin aja duitnya langsung gitu loh ya. Kebanyakan cerita. Dia cerita gini, aku gini. Oh ya gini. Terus saya kan udah capek kan, saya diam, dia banyak cerita. Saya nutupi mulut saya dengan rambut saya gini. Gaya malu-malu. Saya tutup rambut saya gini. Habis gitu, karetnya nyangkut di bracket. Waktu nyangkut di bracket, saya kan bingung ngelepas. Pertama saya tutup gini pertama. Nggak lepas. Saya buka tangan satunya saya gini. Mampus lo, nggak datang lagi dia. Jadi, misalnya nih cowoknya di sini ya, kan kita udah gini, saya gini. Hancur. Wah. Tertawa ya. Saudara kan tertawa atau dengar saya. Nah, ini udah nambah nih, endorfinnya nambah ini ya. Oh, haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Gak apa-apa loh, kita cerita kebodohan kita gak apa-apa. Anda lagi menabur supaya orang tuh tertawa. Bener gak? Oke, lanjut. Mendengarkan musik. Mainkan musiknya. Korean dia juga menengahi kok. Nah kan guyu lagi toh. Ini ya, endorfinnya bekerja nih ya. Ayo, main yang enak. Saya enak. Ada pejam mata, nikmati. Ku kan terbang tinggi. Pakai terus badannya digoyang-goyang titik gitu loh. Wah. Lepaskan bebannya. Oh, haleluya. Dalam kemuliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Ya, musik live, come on. Yo, show. Wah, weh, enak nggak? Weh, oh haleluya Tuhan, aku percaya Tuhan, masalahku Tuhan buat beres. Haleluya. Bumi boleh bergoncang, firman-Mu tinggal tetap. Yes, ngono lo friend, guys. Tinggi. Itu mendengarkan musik. Musik itu alunan nadanya itu bisa thrilling dengan frekuensi kita. Dan kita bisa rilis emosi. Lalu endorfinnya muncul. Ini yang paling saya suka.
makan coklat. Ya, coklat ada senyawa di dalamnya ya, yang membuat tubuh menjadi rileks. Betul ya? Tapi nggak harus coklat lah teman-teman, ya. Anything lah, coklat maksudnya. Oke, lalu nonton. Terus gini ya Bapak Ibu, nonton film itu ojo nonton film horor. Ojo nonton film thriller, crime. Aduh, suami saya sama anak saya itu kalau nonton film thriller, crime, pembunuhan tuh gini, flat. Gini, dia kalau nonton film crime, pembunuhan tuh gini. Dua-dua persis, yang wajahnya mirip itu. Lalu saya sama dia yang wajahnya mirip. Kalau nonton film thriller, pembunuhan, kita bawa bantal. Terus ngintip. Persis. Nanti kalau suaranya kita gini. Sungguh itu sungguh. Jadi saya bilang, ayo nonton mah. Film apa? Film ini, mama, aku mau fairy tale lah. Aku nonton fairy tale lah. Film Disney, film fairy tale yang bahagia. Hidup ini sudah banyak problema apa? Ngapain film nonton thriller, pembunuhan, film ghost, apa film setan. Lah Pak Dewi kan tambah ngeri gini. Gini kan. Waduh. Pilih filmnya yang bener ya. Filmnya yang bener yang pilih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini sekedar pengetahuan. Tapi Anda diberkati Tuhan, amin. Kebahagiaan Anda itu keputusan Anda. Cari hikmat Tuhan. Lalu pikirkan hikmat-hikmat Tuhan. Yang berbahagia itu adalah orang yang dipenuhi hikmat Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk mengelola kesehatan pikiran kita. Kita enggak peduli apa kata orang. Tapi kita peduli apa kata firman. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber segalanya bagi kita. Amin. Siapa yang di sini mau waras, mau sehat, mau bahagia? Lambaikan tangan. Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Kamu hebat. Puji, supaya hormon cintanya muncul. Ya. Oh, haleluya. Kalau ada anak, ada suami istri, peluk 20 detik. Ya, dipeluk. Ya, peluk 20 detik. Mancep. 1. Haleluya. Mari silakan berdiri. Oh, dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Main apa? C. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua kan berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari sama-sama katakan, buka hati, menyembah Tuhan, katakan Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan
sembah. 1-2 menit menyembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan memenuhi hati dan pikiran jemaat-Mu Tuhan. Damai-Mu memenuhi Tuhan. Korabaya seke lalalabaya rabaya seke alalabaya rabase. Sembah, 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 sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau firman Tuhan ini untuk engkau, mari buka hatimu. Sama-sama katakan, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Dengan lembut katakan, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku, hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Ini jadi doa kami Tuhan. Siramilah tanah hati kami yang kering ini Tuhan. Kami yang dahaga, kami yang acap kali tergoda Tuhan untuk melihat perkara-perkara materi, perkara-perkara duniawi. Sedangkan Engkau berfirman, Engkau memerintahkan kami untuk kami mau mengalami kesempurnaan hidup, yaitu kami harus hidup dalam kepenuhan Kristus, memikirkan, mencari perkara-perkara yang di atas, yang ilahi, dan kami berpikir tentang hikmat-hikmat ilahi. Kami berpikir tentang perkara-perkara yang suci, yang kudus, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang manis, yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, biarlah itu terimplementasi, termanifestasi dalam kehidupan kami. Hormon-hormon kebahagiaan muncul dalam hidup kami, terus meningkat. Kami tidak mudah terganggu, kena distraksi oleh kehidupan-kehidupan yang kami lihat. Sebab janji-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengizinkan Kau masuk dalam hatiku Tuhan, memerintah. Biar aku tetap di dalam Engkau Yesus, sebab Engkau sudah tetap di dalam kami. Oh haleluya Yesus. Kalau engkau merasakan genggaman Tuhan terlalu sakit bagimu, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Dia menyayangkan jiwamu, Dia mengasihi engkau. Kalau engkau merasa tidak berbahagia, dan engkau merasa pikiranmu melayang kemana-mana, minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus dari pikiran-pikiran yang merana, dari pikiran-pikiran yang terlalu tinggi, dari pikiran-pikiran yang mustahil, dari pikiran-pikiran kesakitan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan. Kami tolak dalam nama Yesus. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kebahagiaan kami dan damai sejahtera kami, sukacita kami. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kau mau menguatkan hati kami Tuhan, terus menguatkan hati kami. Oh sembah, kurabaya sekelalabaya se. Lembut. Kurabaya sekelalabaya 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 se. Kina malalabaya sekelalabaya sekelalabaya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau semua saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput engkau dan saya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu. Segenap keturunanmu ada dalam perkenanan Tuhan. Diangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kebahagiaan dan damai sejahtera mengikuti langkahmu, berjejakkan anugerah. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh.